Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang nih. Siang. Apa kabar nih, Saudari Adristi? Alhamdulillah baik. Senyumnya udah mulai beda ya. Ya, Senyum-senyum, mumet-mumetnya itu udah nggak ada lagi. tinggal tugas-tugas kita nih. Oke. Kemarin kita di chapter 13 nih. Nah, sebelum memasuki chapter 14, kita perkenalan lagi ya. Dengan saya, Devi Ayuandira dengan NPM C1C02005 dan rekan saya. Adristia Pula Utami dengan NPM C1C020100. Oke, tadi udah di-spill nih. Ternyata kita udah pertemuan ke-14 aja nih ya di SPM ini. Udah banyak nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang service organization. Nah, ada banyak nih pertanyaan untuk Saudari Adris yang sudah membenak di kepala saya selama 1 minggu full ya. Iya, Oke. boleh mungkin langsung aja nih. Oke, boleh ya langsung aja ya. Oke nih, untuk pertanyaan pertama nih masih basic-basic banget. Gimana sih sejarah tentang perkembangan organisasi jasa di sekitar sini, terutama di bagian di akuntansinya ya? Oke, jadi mengenai sejarah perkembangan organisasi jasa ini, pada awalnya akuntansi biaya hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur, karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Nah, sistem ini memberikan data mentah yang tepat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Nah, namun setelah Perang Dunia II, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk lain eh, dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi ini juga mulai berkembang sama pusatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Masih basic ya. Coba jelasin dong karakteristik dari organisasi jasa ini secara umum itu bagaimana? Oke, untuk karakteristik dari organisasi jasa secara umum ini bisa dibagi menjadi empat. Yang pertama itu ketiadaan persediaan. Nah, perusahaan manufaktur menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Nah, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Nah, perusahaan manufaktur juga dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan pada saat ini. Nah, perusahaan juga tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Nah, yang kedua ada yaitu ada kesulitan dan dalam mengendalikan kualitas. Nah, perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atau produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggannya. Nah, serta kualitasnya dapat diukur eh, secara kasat mata, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Nah, yang ketiga ada padat karya. Nah, perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksinya, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biayanya. Nah, hampir semua perusahaan jasa bersifat pada padat karya ini dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya yaitu
seperti rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Akan tetapi, sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasiennya. Sarana tersebut juga tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Nah, yang terakhir yaitu organisasi multi-unit. Nah, beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi. Nah, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Nah, kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur informasi, dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional dan karyawan dengan kinerja, mohon maaf, eh, yang tinggi dan rendah dapat diidentifikasi begitu. Oke. Kayaknya penjelasannya belum ada apa-apanya nih kayaknya. Pembahasannya dari tadi membuat saudari Adristi tersenyum-senyum dari tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa secara profesional itu? Organisasi jasa profesional merupakan organisasi jasa yang produknya adalah jasa profesional, yaitu seperti organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga begitu. Oke, untuk pertanyaan keempat nih. Karena tadi sudah em, karakteristik secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja sih karakteristik khusus organisasi jasa pada profesional itu seperti apa sih? Oke, untuk karakteristik khusus dari organisasi jasa profesional ini, yang pertama ada sasaran. Nah, organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Nah, aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesional yang tidak muncul dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Nah, tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi ini, sehingga sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompetensi yang memadai kepada para pihak profesional umum. Sasarannya organisasi ini terkait adalah meningkatkan ukuran organisasinya. Nah, yang kedua itu ada profesional. Nah, organisasi profesional adalah organisasi padat karya dan karyawannya adalah orang yang khusus. Dalam hal ini, banyak profesional lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Nah, profesional yang juga adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Nah, pendidikan bagi kebanyakan profesi tidak mencakup pendidikan dalam manajemen, tetapi pada umumnya menekan kepada keterampilan profesi dibandingkan kepada keterampilan manajemennya. Nah, yang ketiga yaitu ada pengukuran input dan output. Nah, output organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik tertentu. Misalnya, efektivitas dari kerja seseorang dokter bukanlah diukur dari beberapa pasiennya yang ditangani, namun diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Nah, jumlah pasien hanya berkaitan dengan kualitas jasa yang diberikan, bukan kualitas jasa yang diberikan, meskipun kualitas yang buruk tercermin dalam pendapatan yang berkurang dalam jangka panjang. Nah, yang keempat ada perusahaan kecil. Dengan beberapa pengecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di suatu lokasi saja. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian, manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Nah, meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran. Perbandingannya umum antara kinerja terhadap anggaran dan suatu cara untuk mengaitkan kompetensi dengan kinerja. Nah, yang terakhir ada pemasaran. Nah, pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan inti pada
semua organisasi. Dalam suatu perusahaan manufaktur, terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran perusahaan manufaktur terhadap garis mm, dengan aktivitas produksinya. Nah, hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Nah, pemisahan yang jelas semacam itu tidak terdapat dalam organisasi profesional. Nah, di beberapa organisasi profesional, biasanya pada etik profesi membatasi jumlah dan karakter serta usaha pemasaran yang terlalu ketara oleh para profesional gitu. Oke, jadi ada banyak ya tentang karakteristik khusus organisasi profesional ini seperti apa. Oke, sedikit menguras otak ya. Ternyata pembahasannya itu lumayan panjang, jadi butuh beberapa kali untuk dicerna. Mungkin saya nih ya akan bertanya pada Devi. Oke, boleh, 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 boleh. Boleh ya, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Masih mengenai jasa profesional. Apa saja sih sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional itu? Oke, jadi apa saja pengendalian manajemen organisasi jasa profesional ini itu terbagi menjadi berapa ya? Jadi 5. Jadi yang pertama itu ada penentuan harga, yang dimana harga jual dan pekerjaan ini ditetapkan dengan cara tradisional eh, di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Kemudian juga jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi yang dimana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayarkan biasanya juga dikaitkan dengan tarif tagih per jam, biasanya berdasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut atau bukannya kompensasi dari orang tertentu. Kemudian juga ada tambahan dengan beban pada biaya overhead eh, dan laba. Dan yang kedua itu ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Yang dimana ini organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba, yang dimana unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, kemudian ada eh, proses informasi, kemudian ada transformasi, kemudian juga ada telekomunikasi, percetakan, dan juga sejumlah material dan jasa yang dimana ini membebankan layanan yang diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Yang ketiga itu ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Nah, yang dimana di sini secara umum itu sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama. Dan organisasi profesional ini tidak memiliki kebutuhan yang besar akan uh, sistem semacam itu. Kemudian untuk rencana strategis dari suatu organisasi profesional ini biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka waktu panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek profesi perusahaan. Nah, dalam suatu organisasi ini aktiva aktiva utamanya adalah manusia, yang dimana ini meskipun eh, organisasi tersebut menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan, itu terdapat perubahan di dalamnya, perubahan ukuran dan komposisi karyawan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dibalikkan dibandingkan dengan perubahan dalam kapasitas fisik pabrik. Yang keempat itu ada pengendalian operasi. Nah, yang dimana ini rasio waktu yang ditagih untuk merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih, yang dimana ini terdapat dalam jam yang tersedia, kemudian juga dipantau secara ketat ya tentunya. Kemudian jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum,
untuk di beberapa penugasan itu dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Maka varian harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Eh, Ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas ini adalah untuk keinginan untuk melaksanakan pekerjaan di dalam tim, yang dimana masalah yang ditimbulkan karena pengelolaan organisasi matrik, kemudian ada karakteristik pelaku dari profesional itu sendiri, kemudian ada juga memperumit perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional. Kemudian juga ketika pekerjaan dilaksanakan oleh tim proyek, maka pengendali difokuskan pada proyek. Yang dimana di sini rencana tertulis untuk setiap proyek itu dibutuhkan dan dilaporkan tepat waktu, harus dibuat yang membandingkan di mana kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dalam hal biaya, kemudian ada jadwal dan kualitas. Dan yang terakhir ini ada pengukuran dan penilaian kerja, yang di mana penilaian kerja ini merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bahkan bawahan, dan juga klien. Nah, kemudian penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk organisasi profesional ini semakin banyak menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan profesionalnya ya. Kemudian juga untuk diskusi dengan profesional tersebut. Nah, kemudian penilaian oleh rekan kerja atau oleh bawahan kadangkala itu merupakan bagian dari sistem pengendalian formal. Nah, di beberapa organisasi atau individu dalam meminta untuk membuat penilaian atas dirinya sendiri. Kemudian ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang penting untuk menilai kinerja, meskipun ekspresi semacam itu tidak memungkinkan selalu ceria ya. Seperti itu. Oke, banyak juga ya. Pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan mengenai organisasi jasa keuangan. Oke, jadi dalam organisasi perawatan kesehatan tersendiri atas rumah sakit, klinik, kemudian ada organisasi kedokteran yang serupa. Jadi organisasi pemeliharaan kesehatan ini seperti Panti Werda dan juga rumah perawatan. Kemudian juga ada organisasi pelayanan rumah dan juga yang terakhir itu ada laboratorium medis yang dimana di sini adalah beberapa di antaranya yang sudah disebutkan tadi. Nah, meskipun semuanya memiliki hampir karakteristik dan organisasi nirlaba, banyak di antara yang merupakan perusahaan berorientasi pada laba. Nah, untuk prosesnya karena pergeseran dalam bauran produk dan juga karena peningkatan kualitas serta biaya peralatan baru, kemudian juga ada proses perencanaan strategis di dalam rumah sakit itu adalah penting. Nah, proses untuk penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional, yang dimana sebagian besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Nah, kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan juga beban aktual dengan anggaran. Nah, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai varian tersebut, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba itu? Oke, jadi di dalam sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba ini terbagi menjadi tiga, yang dimana itu yang pertama ada penetapan harga produk, yang dimana suatu organisasi nirlaba menetapkan harga atas layanan yang diberikan pada biaya penuh, tetapi di luar layanan yang wajib itu diberikan menggunakan harga pasar. Nah, secara umum semakin kecil dan spesifik untuk pelayanan yang ditetapkan harganya semakin baik.
dasar keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada perencanaan strategi dan penyusunan anggaran. Nah, yang di mana dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, kreativitas yang berharga, kemudian juga ada perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting, eh, lebih banyak memakan waktu juga dibandingkan dengan bisnis biasa. Nah, untuk proses penyusunan anggaran dalam organisasi nirlaba ini tidak mempunyai eh, pilihan untuk meningkatkan pendapatan jika masih ingin memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan operasi, yang dimana manajer pusat lebih cenderung membelanjakan apa saja yang diperoleh dalam anggarannya, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan. Nah, sebaliknya, mereka dapat membatasi pengeluaran eh, yang memiliki pengembalian yang sangat bagus, hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Seperti itu. Oke, cukup nih ya mungkin karena penjelasannya itu panjang-panjang banget ya. Ya benar ya, dari awal itu pembahasannya udah panjang banget. Walaupun pertanyaannya sangat singkat ya, ternyata penjabarannya lumayan memerlukan kapasitas otak untuk mencerna. Oke, mungkin eh, dari saya juga tidak ada pertanyaan lagi, dari saudari Adisi juga tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin podcast kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Eh, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Dadah.